Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhamedia Nafisa. Saya dari kelas 6A. Saya akan membuat video pembelajaran tentang teks prosedur kompleks kelas 11 untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah mikrobiologi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Anissa sakit, dapat izin. Ada lagi? Raffi sakit sama Reva itu izin ke rumah neneknya katanya. Ya, semoga yang tidak hadir hari ini, yang sakit diberikan kesembuhan, yang izin semoga juga bisa berkumpul bersama kita di minggu depan. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini diberi kelancaran dan diberi keberkahan serta ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah hobi kalian? Kalau saya menggambar Bu. Kalau saya baca buku. Bagus, hobi kalian sangat bagus. Nah, kalau tadi hobinya menggambar, sebelum kita melakukan kegiatan menggambar, ada gak bahan atau alat yang harus kita siapkan terlebih dahulu? Ada Bu. Apa contohnya? Kayak buku gambarnya, terus pensilnya, terus alat-alat untuk mewarnai kayak krayon, pensil warna dan sebagainya. Ya. Terus setelah alat-alat itu selesai, alat-alat itu ada, apa yang kita lakukan? Mulai gambar Bu. Memulai gambar, masuk ke langkah-langkahnya. Kita biasanya membuat garis tepi, terus sketsa, ya, seperti itu. Oke, cerdas. Ada satu reward untuk Angel karena sudah menjawab dengan baik. Makasih Bu. Nah, dari apa yang kita bicarakan tadi, ada gak hubungannya sama materi yang akan kita pelajari saat ini? Ada Bu. Kita mau belajar tentang apa? Teks prosedur. Teks prosedur. Berarti teks prosedur itu berkaitan dengan langkah-langkah. Tepat sekali. Sebelum masuk pemaparan materi, Ibu minta kalian berdua berdiskusi mengenai teks yang akan Ibu bagikan. Di sini ada potongan teks prosedur, kalian dapat menyusunnya sesuai dengan tahapan-tahapan yang kalian pahami. Mulai. Ibu beri waktu 5 menit.
mendapatkan ilmu. Terus selanjutnya, selain ilmu, kalian dapat bekerja sama. Lalu saling melengkapi, ya. Belajar tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Lanjut tadi, disiplin. Baik, tepuk tangan buat kalian semua. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kita hari ini berupa teks prosedur. Bila dikelompokkan, teks prosedur dibagi menjadi dua kata, yaitu teks dan prosedur. Teks memiliki arti tulisan atau sebuah paragraf. Selanjutnya ada prosedur memiliki arti langkah-langkah. Jadi kedua kata ini, teks prosedur, memiliki arti sebuah tulisan yang berisi tentang langkah-langkah secara sistematis. Oke. Selanjutnya, teks prosedur terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada teks prosedur Sederhana. dan yang kedua teks prosedur Kompleks. Kalau teks prosedur sederhana, bayangan kalian berupa Langkah-langkah yang lebih mudah. ya, langkah-langkahnya mudah. Lalu kata-katanya simpel. Benar. Selanjutnya teks prosedur kompleks, berarti Dia lebih rumit. dia lebih rumit. susah. Langkah-langkahnya lebih Banyak. Ini ada contoh berupa teks prosedur sederhana, seperti cara menyalakan senter, memasukkan baterai, lalu ditekan tombol on-nya. Cara membuat Indomie, pasti kalian tahu. Nah, selanjutnya ada tahapan teks prosedur. Yang pertama, kita harus menentukan tema. Kita harus tahu dulu kita akan membuat apa. Selanjutnya kita tentukan Jumlah langkah-langkah. Langkah-langkahnya yang akan kita lakukan ada berapa tahap. Selanjutnya urutannya setelah kita menentukan langkah-langkah, kita urutkan sesuai dengan runtunan dari apa yang akan kita buat. Selanjutnya, perlu nggak kita melakukan revisi dari langkah-langkah yang kita perlu. Berarti kita harus merevisi langkah-langkah yang tadi kita tetapkan. Nah, selanjutnya dari tahap-tahap ada struktur teks prosedur. Pertama, ada tujuan berupa topik, pengantar topik. Tujuan dari teks prosedur itu apa? Selanjutnya ada bahan dan alat berupa rincian alat, rincian bahan juga. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah, merupakan tunjuk step-step apa yang akan kita lakukan dalam melakukan hal tersebut. Yang terakhir ada penegasan ulang berupa harapan atau manfaat dari teks prosedur atau langkah-langkah yang kita buat selanjutnya. Ya, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama berupa menggunakan kata-kata teknis. Nah, yang kedua konjungsi menggunakan dan konjungsi dan kata-kata penambah. Yang ketiga menggunakan pernyataan persuasif. yang terakhir Menggunakan kata kerja perintah atau atau imperatif. interaktif. Baik, sampai di sini kalian sudah memahami apa itu teks prosedur? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas individu. Di sini Ibu mempunyai contoh dari teks prosedur. Nah, kalian dapat menentukan struktur, selanjutnya jenis dan kaidah kaidah kebahasaannya. Nah, supaya adil, Ibu akan membagikan teks tersebut berdasarkan nama teks yang ada di snack. Silahkan diambil. Nah,
Silahkan bacakan siapa yang mendapat teks apa. Saya itu Bu mendapatkan teks cara pembuatan pisang goreng. Saya Saya dia dapat cara pembuatan simce. Cara pembuatan simce. Ya, dikerjakan ya secara mandiri. Waktunya 10 menit. Dari sini. Ada kesulitannya di bagian pertama kan kita nentuin dulu ini jenisnya termasuk ke jenis teks prosedur. Teks prosedur apa ada sederhana, ini kan langkahnya seberapa langkah-langkahnya sangat banyak, berarti masuk ke dalam teks prosedur kompleks, berarti ini termasuk ke teks prosedur kompleks. Selanjutnya kita mau nentuin strukturnya ada tujuan, alat dan bahan bagi kita. Tujuannya ya tandakan. Sudah mengerti? Sudah. Selanjutnya Angel, ada kesusahan? Enggak. Luar biasa. Allahu Akbar. Sudah semua? Sudah? Kaidah kebahasannya sudah ditentukan? Sudah. Baik. Waktunya tinggal sebentar lagi ya. ya Bu. Baik anak-anak, waktu pengerjaan kalian sudah habis. Apakah pekerjaan kalian sudah selesai semua? Sudah Bu. Ada kesulitan? Sedikit. Sedikit. Baik. Adakah yang bersedia untuk mempresentasikan apa yang kalian kerjakan? Ya. Angel? Ya Bu. Ya. Sebelum Angel mempresentasikan hasil pekerjaannya, Ibu akan menambah semangat kalian. Misalkan, gini, Ibu punya games. Ibu bilang selamat pagi, kalian harus tepuk satu kali. Ibu bilang selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Ibu bilang selamat sore 3 kali. Selanjutnya Ibu bilang selamat malam, kalian tidak menepuknya. Kita coba ya. Selamat pagi, pagi siang siang, pagi siang sore malam. Lalu Bu, baik, sudah selesai games kita tadi. Gimana? Tambah semangat? Ya Bu. Tambah semangat. Oke, sekarang kita persilahkan Angel untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi tadi saya mendapat contoh teks prosedur membuat pisang goreng, di mana tujuannya itu adalah pisang merupakan buah yang kaya vitamin C, B6 dan kaya serat. Terus pisang sangat baik untuk pencernaan karena di dalam pisang terdapat kalium yang berguna untuk kesehatan jantung. Itu termasuk tujuannya. gimana Mutia, setuju tidak? Setuju. Selanjutnya Lalu ada bahan dan alat. Kalau di sini di teks ini bahannya itu yang pertama ada pisang, terus yang kedua ada tepung terigu, terus yang ketiga ada minyak goreng, yang kelima ada santan, dan dan keenam ada gula secukupnya. Terus ada alatnya. Alatnya itu ada kompor, wajan, mangkuk, pisau, spatula dan piring. selanjutnya ada Terus ada langkah-langkah. Iya. Langkah-langkahnya itu siapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua itu kupas pisang dan iris hingga berukuran kecil. Lalu yang ketiga itu membuat adonan tepung. Lalu keempat itu menambahkan air dan santan secukupnya. Lalu yang kelima itu mencampurkan pisang dalam adonan tepung.
Lalu yang keenam itu menyalakan kompor dan taruh wajan di atasnya. Lalu tambahkan minyak goreng. Terus yang ketujuh, masukkan pisang goreng yang sudah dilapisi adonan tepung dalam wajan dan masak hingga crispy. Terus yang kedelapan itu adalah setelah pisang berwarna coklat, angkat pisang dan tiriskan. Yang kesembilan itu masukkan pisang goreng ke dalam piring dan hiasi dengan topping sesuai selera. Dan pisang goreng siap untuk dinikmati. Terus yang penegasan ulang itu adalah semoga resep ini dapat bermanfaat. Ayo buat menu makanan yang sehat, murah, tapi tetap mewah. Nah, gimana? Dari struktur teks yang Angel bacakan mungkin setuju? Setuju. Selanjutnya lanjut ke Lalu yang kaidah kebahasaan. yang pertama ada Di situ ada kata teknis. Kalau di teks yang saya dapatkan itu kata teknisnya itu ada kata crispy. crispy. Kenapa dibilang sebagai kata Karena teknis? kata teknis itu merupakan kata yang mempunyai makna mendalam. Jadi crispy itu kayak renyah gitu. Renyah, lebih garing gitu. Terus ada kata topping, terus ada selera. Lalu menggunakan konjungsi penambahan. Itu contohnya itu dan, lalu, Ya. gitu. Terus Ada lagi yang persuasif. Kalau persuasif itu ajakan. Jadi yang ayo buat menu makanan yang sehat, murah, tapi mewah. Lalu yang terakhir itu ada menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. ada apa aja? Ada menyiapkan, Ya. menambahkan, Lalu mencampurkan, lalu memasukkan. ya, baik. Dari pernyataan Angel tadi mengenai kaidah kebahasaan, apakah ada sanggahan dari Mutia? Setuju dengan jawaban Angel? Nah, selanjutnya tadi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya, teks yang Angel dapatkan masuk ke dalam jenis teks prosedur Kompleks. Tepat sekali. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai ke akhir dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita simpulkan secara bersama-sama apa yang kita pelajari tadi mengenai teks prosedur. Ada apa aja? Ada jenis-jenisnya. Yang pertama jenis teks prosedur Sederhana dan kompleks. Lalu ada tahapannya. Pertama kita harus menentukan tema, menentukan langkah-langkahnya, lalu urutannya, dan merevisi Ulang. ketika langkah-langkah kita sudah sesuai atau belum. Selanjutnya ada strukturnya. Pertama ada tujuan, lalu bahan dan alat. Selanjutnya langkah-langkah, lalu penegasan ulang. Dan yang terakhir ada kaidah kebahasaannya berupa menggunakan kata teknis, terus konjungsi, menggunakan konjungsi penambahan, lalu pernyataan persuasif, sama interaktif. Baik, terima kasih, kalian semua sangat luar biasa. Nah, karena berhubung teman-teman kalian tidak masuk, jadi sisa snack yang ada di sini untuk kalian semua. Nah, dibagi-bagi ya. Baik, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kalian. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajin-rajinlah belajar karena kalian merupakan penerus bangsa kita. Dan jangan lupa mengamalkan apa yang kalian pelajari karena sebaik-baiknya ilmu itu yang diamalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Mida